Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlita, NIM 1710416475 dari Pagi A1. Baik, saya di sini akan menjawab soal UTS. Yang pertama yaitu bagian A, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakaian pada lebih dari satu negara. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola yang melakukan aktivitas atau kegiatan bisnisnya lebih dari satu negara. Yang B yaitu apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global. Yaitu perbedaannya, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan penetapan harga, mempromosikan dan mengarahkan barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen di lebih dari satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan tertingginya. Pemasaran global yaitu mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama yaitu upaya-upaya standarisasi, yang kedua koordinasi lintas pasar, yang ketiga integrasi global. Soal yang kedua yaitu mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional. Jawabannya karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yaitu banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 7. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Pedagang internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerja sama dengan negara lain. Soal yang keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Yaitu yang pertama, perbedaan mata uang antara negara mengekspor dengan mengekspor adalah adanya perbedaan mata uang antara negara satu dengan negara lain, seperti rupiah dengan dolar Amerika dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional, karena selain nilainya yang berbeda, juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, adanya kebijakan impor dan yang dilakukan suatu negara. Dengan adanya kebijakan impor yang diberlakukan oleh suatu negara akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain, karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dalam negerinya, seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor akan dapat menghambat perdagangan internasional. Seperti antara negara Indonesia dengan negara Filipina, baik importir maupun eksportir harus saling berkomunikasi
dan saling mengetahui maksud dan keinginannya. Apabila ada kendala dalam komunikasi, maka transaksi perdagangan antar kedua belah pihak sulit terjadi. 4. Adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Untuk melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan melakukan tindakan. Salah satunya adalah dengan mengenakan biaya masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat menghambat perdagangan antar negara. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Setiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam mengatur perdagangan dengan negara lain. Tentu saja, ketentuan antara negara satu dengan negara lain berbeda. Hal inilah yang dapat menghambat perdagangan internasional karena negara pengekspor harus mematuhi ketentuan yang berlaku di negara pengimpor. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, yaitu Indonesia sebagai pengekspor tekstil ke Amerika harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perdagangan yang berlaku di Amerika. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi baik regional maupun internasional yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasionalnya. Misalnya ASEAN dan MEE. Tentu saja kebijakan ekonomi atau perdagangan yang dikeluarkan akan meningkatkan dana menguntungkan anggotanya, seperti halnya pengenaan tarif impor yang tinggi terhadap negara-negara yang bukan menjadi anggotanya, sedangkan dengan anggotanya sendiri dikenakan tarif impor yang relatif rendah, bahkan dibebaskan. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Adanya proses dan prosedur ekspor impor yang panjang yang harus dilalui serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir dalam menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak, terjadi perang dan keadaan yang kurang aman baik di darat maupun di laut dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional, seperti terjadinya perang di negara Irak, banyaknya perompak Selat Melaka, dan adanya konflik di negara lainnya dapat menghalangi para pelaku dan perdagangan internasional untuk melakukan transaksi maupun pengiriman barang ke negara lain. Soal yang kelima yaitu mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk memenuhi pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Yaitu jawabannya, tujuan utama market segmentation adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dan ada pun segmentasi pasar yang dilakukan, yaitu yang pertama, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya seperti saja, jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang B yaitu segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu tertentu. Segmentasi ini bisa diterapkan, contohnya jasa fotografi atau laku saat musim wisuda. Penjual baju akan kebanjiran pemesanan saat mendekati Idul Fitri dan sebagainya. Yang C, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen kita pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga tinggi, ada juga yang hanya mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, Anda bisa menerapkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Yang D, segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi, karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Ada lagi produk yang hanya
dikhususkan kepada orang dewasa saja, sehingga Anda harus melakukan segmentasi demografi agar tidak salah sasaran. Yang segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan simulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Yang F, segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya ini memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma, masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunikasi. Soal yang keenam yaitu, silahkan buka link ini dan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu, apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah Pemasaran Internasional Standar ISO 9000 dalam Perdagangan. Yang kedua, siapa pembicara dalam video tersebut? Pembicara dalam video ini yaitu Erika Nada Salsabila, Gusti Agung SKM, Nabila Gusti Fasanta, Rinaldi Gardimas P, Usi Uswatun Hasanah, dan Yasir Badawi. Soal yang ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Yang pertama yaitu, pada video ini berbicara menjelaskan tentang salah satu faktor yang menentukan daya saing di pasaran internasional adalah mutu barang, karena barang bermutu baik merupakan pertimbangan pertama untuk keputusan pembelian calon pembeli. Mengapa harus menggunakan ISO 9000? Yang pertama, ada dua unsur dalam ISO 9000. A. Menerima dan pemakaian filsafat ISO 9000 dan penerapannya sebagai suatu standar perusahaan. Yang B. Untuk memperoleh persetujuan dari pihak tiga atau lembaga sertifikasi. Yang kedua, ISO 9000 dapat mengisi sejumlah persyaratan perusahaan dan bahkan sangat strategis dalam lingkungan industri dan pasar yang berubah. Dalam hal ini yang utama adalah pertimbangan pasar, aspek hukum, produktivitas dan manajemen, serta perubahan hubungan pelanggan dan pemasok. Standar ISO 9000 menjadi wajib bagi banyak produsen yang merupakan subkontraktor dari perusahaan internasional terkemuka, khususnya dalam bidang elektronika, transportasi, bidang teknik, dan industri nuklir. Soal yang keempat yaitu, apa dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Aspek mutu merupakan bagian dari jaminan mutu dan sistem manajemen mutu yang mendukung dalam memperoleh sertifikasi ISO 9000. Dengan melaksanakan aspek mutu yang baik dan benar, akan dapat diperoleh seberapa keuntungan, diantaranya pada produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas, dan tentunya mempermudah dalam memperoleh ISO 9000. Dalam video ini tidak dijelaskan mengenai teori. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Terima kasih.